warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirwana Amir dari Kampus Institut Parahikmah Indonesia, jurusan Ekonomi Syariah semester 6. Nah, mengenai mata kuliah Pasar Modal Syariah dengan dosen pengampu Bapak Baso Akib, Eskom, MAK. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai menegakkan syariah compliance dalam pasar modal syariah. Ini untuk memenuhi tugas pertemuan 12. Ekonomi dikenal 3 jenis pasar utama, yaitu pasar barang dan jasa, pasar faktor produksi, serta pasar finansial. Nah, di sini pasar barang dan jasa diperjualbelikan berbagai macam barang, hasil produksi, serta berbagai bentuk jasa. Kemudian pasar faktor produksi, di mana satu pihak memberikan tanah, modal, tenaga kerja, atau manajemen pihak lain dengan kompensasi sewa bagi hasil dan sejenisnya. Kemudian pada pasar finansial. Nah, pasar finansial ini terdiri dari 2 jenis pasar, yaitu pasar uang dan pasar modal. Nah, pasar uang lebih bersifat jangka pendek atau seperti jual beli tabungan, deposit, surat utang jangka panjang. Sedangkan pasar modal ini jangka panjang, instrumennya bersifat saham dan obligasi. Nah, dengan berbagai keunggulan yang dimiliki oleh pasar modal, bagaimanapun juga adalah sebuah pasar yang tidak dapat terlepas dari realita kelemahan yang ada. Beberapa hal yang dapat dicatat sebagai bentuk yang dapat merugikan dalam dunia pasar modal, yaitu yang pertama yaitu spekulasi. Nah, spekulasi ini lebih memberikan bagi pelakunya apa yang disebut dengan unearned income atau penghasilan yang tanpa diupayakan. Nah, spekulan mengambil keuntungan tanpa kontribusi yang produktif. Mereka mengambil keuntungan atas biaya masyarakat. Jadi dia lebih bersifat spirit jalan pintas untuk mencari kekayaan. Nah, yang kedua yaitu penipuan. Nah, penipuan ini dapat terkait dalam proses atau mekanisme dan dapat juga berkaitan dengan saham yang diperjualbelikan. Di antaranya, bentuk penipuan tersebut adalah pemalsuan saham. Kemudian yang ketiga yaitu window dressing. Nah, window dressing ini merupakan salah satu kejahatan yang bisa muncul di dalam aktivitas pasar modal di bursa efek. Dengan perkataan lain, melakukan manipulasi terhadap informasi dalam perspektif informasi tertulis sehubung dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain memberi efek. Nah, dalam berbagai bentuk pelanggaran dalam pasar modal konvensional di Indonesia juga masih terlihat sangat menonjol dalam laporan yang diberikan Badan Pengawas Pasar Modal selama tahun 2002, di mana ada 8 perusahaan efek dan 2 wakil perusahaan efek dicabut izin usahanya, sedangkan yang dibekukan mencapai 29 perusahaan efek dan 4 wakil perusahaan efek dan 4 akuntan publik. Kemudian, potensi kejahatan yang muncul pada aktivitas pasar modal tersebut sangat bervariasi dan sangat membahayakan kelangsungan pasar modal. Nah, bukan cuma di Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri seperti di Amerika Serikat. Nah, ini mengindikasikan bahwa uang pasar modal dengan segala kemudahan dan kecanggihannya telah tampil sebuah bentuk pasar yang tidak dapat dihindarkan dari berbagai celah kelemahan untuk diterobos dengan berbagai pelanggaran. Karenanya layak sistem pasar ini mendapat pengaturan yang sangat komparatif. Nah, dengan berbagai pelanggaran yang muncul pada pasar modal konvensional, maka muncullah pasar modal syariah sebagai sebuah alternatif. Nah, mengenai pasar modal syariah ini, dalam masalah pasar modal syariah tidak ada perselisihan di kalangan ahli hukum Islam tentang kebolehannya, karena dengan berprinsip antara lain pada al-maslahah, maka pasar modal ini tidak lagi menghadapi permasalahan hukum di dalam Islam.
Nah, dengan dibukanya pasar modal syariah, maka keterlibatan unsur ribawi dan substansi haram yang menjadi ganjalan dalam semua praktek bisnis Islam akan terkurangi secara signifikan. Sehingga keberadaan pasar modal syariah bukan hanya penting, namun sangat diperlukan guna terciptanya lembaga keuangan Islam yang luas. Nah, untuk lebih lanjut, ada beberapa urgensi pasar modal syariah. Nah, yang pertama yaitu sebagai pelengkap lembaga keuangan yang ada. Yang kedua yaitu memberikan peluang investasi bagi orang Islam. Nah, yang ketiga sebagai alternatif sistem ekonomi. Yang keempat itu memberikan stimulasi perilaku bisnis secara alami. Yang kelima, menuju syariah compliance dan betul-betul sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, yang keenam yaitu pembukuan bentuk perjanjian yang sesuai dengan syariah di mana harus baik dalam landasan motivasinya, harus adanya objek yang jelas dan tidak ada pemaksaan. Kemudian yang ketujuh yaitu transparansi, yaitu menyediakan informasi yang lengkap akan objek yang diperdagangkan. Kemudian yang terakhir yaitu harus kembali ke tujuan awal untuk berinvestasi, bukan berspekulasi, di mana kedua-duanya memang sama-sama membeli saham namun memiliki spirit yang berbeda. Nah, kesimpulan dari pembahasan materi kali ini yaitu dalam pasar modal konvensional, spekulasi adalah hal yang sangat sering dilakukan dan mendatangkan banyak kerugian di berbagai pihak. Jadi sangat rentan akan penipuan, manipulasi. Namun kemunculan pasar modal syariah ini, maka keterlibatan unsur ribawi dan substansi haram yang menjadi ganjalan dalam semua praktik bisnis Islam terkurangi secara signifikan. Nah, itulah tadi materi yang saya bawakan mengenai menegakkan syariah compliance dalam pasar modal syariah. Nah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.